Rapor pemain keturunan bersama Timnas Indonesia. Sintayong puas penampilan Garuda. PSSI terapkan kebijakan baru TC Timnas Indonesia. Hai, jumpa lagi di Gadis Bola yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Tim Nasional Indonesia. Simak berita selengkapnya berikut ini. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengaku puas dengan penampilan anak-anak asuhnya saat menghadapi Libya di laga uji coba kedua. Namun ia tidak suka dengan hasil akhir pertandingan. Apalagi statistik menunjukkan Timnas Indonesia mentereng, bahkan mampu lebih dulu unggul. Namun, memang banyak kesalahan yang terjadi sehingga 2 gol harus menjadi hukumannya. Mengenai hasil ini, Sintayong beralasan bahwa dirinya belum sempat memberikan materi taktik kepada anak asuhnya. Oleh sebab itulah koordinasi antar lini kadang masih kurang bagus. Karena memang selama menjalani training camp di Turki, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan lebih banyak dibekali fisik. Latihan taktikal baru dilakukan sehari jelang pertandingan. Bek kanan Timnas Indonesia Yakob Sayuri menjadi satu-satunya pemain yang berhasil menjebol gawang Timnas Libya. Bersamaan, Yakob Sayuri menilai fisik Timnas Indonesia kini semakin baik. Namun pemain berusia 26 tahun ini menilai chemistry antar punggawa Garuda perlu ditingkatkan agar meraih hasil bagus di Piala Asia 2023. Sejatinya, Timnas Indonesia masih memiliki waktu untuk terus mempadukan permainan tim. Apalagi Timnas Indonesia masih mengantongi satu uji coba lagi melawan kesebelasan yang lebih berat, yakni Iran di Qatar tanggal 9 Januari mendatang. Penampilan Ivar Jenner bersama skuad Garuda di laga kedua kontra Libya mendapatkan pujian dari warganet. Pemain milik Jong Utrecht ini banjir pujian karena muncul sebagai jenderal lapangan tengah Timnas Indonesia. Dalam laga tersebut, Ivar Jenner bermain selama 75 menit sebelum digantikan oleh Ricky Kambuaya. Ia pun mencatatkan assist atas gol yang dibuat oleh Yakob Sayuri pada menit ke-6 dan membuat Timnas Indonesia unggul 1-0 sebelum akhirnya dibalikan Libya menjadi 2-1. Sementara itu, umpan-umpan matang dari Ivar Jenner selalu tepat diarahkan kepada para pemain Timnas Indonesia. Selain itu, Ivar Jenner cukup lugas di lini tengah Timnas Indonesia bersama dengan Justin Hubner. Tak hanya pintar membangun serangan, gelandang berusia 19 tahun ini juga piawai memutus serangan cepat dari lawan. Justin Hubner dipercaya pelatih Timnas Indonesia Sintayong untuk bermain sejak awal dalam laga jilid 2 melawan Timnas Libya. Bek Wolves ini tampil cukup apik dalam menjaga lini pertahanan hingga membantu lini serang Timnas Indonesia. Bahkan Hubner nyaris saja mencetak gol perdananya untuk skuad Garuda. Sang pemain yang tak terkawal oleh para pemain Libya pun kemudian bisa berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper Libya. Sayangnya sepakan Hubner masih bisa diantisipasi oleh kiper lawan. Padahal andai Justin Hubner bisa mencetak gol, Timnas Indonesia bisa saja terhindar dari kekalahan. Sang pemain pun tampak kesal dan hal itu juga ia tunjukkan di media sosial Instagramnya. Jordi Amat menjadi kapten Timnas Indonesia di 2 laga melawan Libya dalam pertandingan uji coba yang digelar di Turki pada 2 dan 5 Januari ini. Jordi Amat mengaku bahwa menjadi kapten Timnas Indonesia merupakan hal yang sangat luar biasa. Momen itu akan terus dikenang oleh dirinya. Dengan dipercaya menjadi kapten Timnas Indonesia, Jordi Amat mengakui bahwa tugasnya semakin berat. Kini ia harus memimpin dengan baik rekan-rekannya dalam pertandingan. Lebih dari itu, Jordi Amat juga sudah siap untuk membawa Timnas Indonesia tampil lebih baik di Piala Asia. Piala turnamen sepak bola bergengsi se-Asia itu akan digelar pada 12 Januari sampai dengan 10 Februari. Marcelino Ferdinand mendadak jadi bulan-bulanan warganet usai tampil di bawah performa pada laga uji coba Indonesia versus Libya di Antalya, Turki pada hari Jumat kemarin. Ia dianggap belum menemukan permainan terbaiknya dan kurang menggigit. Selain kerap salah umpan, Marcelino juga kerap kehilangan bola setelah mendapatkan operan bagus di kotak penalti. Ia juga gagal memanfaatkan peluang emas cetak gol pada menit ke-60. Mendapatkan umpan pendek dari Yakob Sayuri di kotak penalti, Marcel menyambar dengan tembakan keras namun bola justru melambung tinggi di atas mistar gawang. Aksi Marcelino di leg kedua ini dinilai belum mencerminkan permainan terbaiknya di Timnas Indonesia. Maklum, ia memang baru pulih dari cedera sebelum gabung TC ke Turki. Akan tetapi, sebagian besar netizen tidak mau tahu. Mereka mencecar performa Marcelino pada laga kedua melawan Libya.
operan tak akurat jadi topik pembahasan utama. Usai kembali takluk dengan skor 1-2 dari Libya di laga uji coba kedua, permainan timnas Indonesia dirasa sudah lebih baik dibandingkan saat laga pertama kemarin. Namun lini belakang timnas Indonesia kembali disorot karena masih sering melakukan blunder yang merugikan tim sendiri. Hal ini tercermin dari kesalahan yang dibuat oleh bek timnas Indonesia Rizky Ridho yang mengakibatkan lawan mampu mencetak gol kemenangan. Tentunya kembali ke permasalahan koordinasi antar lini yang menjadi permasalahan utama selain belum terlalu tajamnya lini depan timnas Indonesia. Dilansir dari laman resmi PSSI, Asnawi Bakolam sendiri bertolak ke Qatar pada hari Sabtu kemarin guna melakoni persiapan terakhir jelang Piala Asia 2023. Sebanyak 3 pemain timnas Indonesia tidak diberikan menit bermain oleh Sintayong dalam pertandingan uji coba melawan Libya kemarin. Pemain pertama yang tidak bermain itu adalah Asnawi Bakolam. Bahkan kapten timnas Indonesia itu tidak diikutsertakan dalam 2 pertandingan kontra Libya karena ia masih dalam pemulihan cedera. Tim pelatih timnas Indonesia itu pun tampaknya ingin menyimpan Asnawi Bakolam agar bisa segera sembuh untuk Piala Asia 2023. Pemain kedua yang absen dalam pertandingan melawan Libya adalah Zain Patinama karena saat ini dia sedang berada di Belanda. Posisi bek sayap kiri lantas digantikan oleh Pratama Arhan dan Edo Febriansyah. Pemain ketiga yang tidak diturunkan adalah Muhammad Riyandi. Kiper timnas Indonesia itu harus duduk di bangku cadangan dalam 2 pertandingan uji coba melawan Libya. Cukup banyak supporter yang datang untuk mendukung penuh skuad Garuda di Stadion Titanic Mardan, Antalya, Turki pada hari Jumat. Nyanyian dari fans timnas Indonesia terdengar jelas melalui siaran langsung di televisi. Dan menariknya lagi, dari banyaknya supporter skuad Garuda ada salah satu pemain tanah air yang datang langsung adalah Ronaldo Kuate. Ronaldo menyempatkan diri untuk datang langsung ke Antalya untuk mendukung pasukan merah putih. Dalam akun Instagramnya, Ronaldo mengupload momen tengah berada di tribun penonton untuk melihat langsung pertandingan timnas Indonesia versus Libya. Usaha yang dilakukan Ronaldo ini tentu harus diberikan apresiasi. Pasalnya jarak kontra Bodrumspor ke Antalya sangatlah jauh, sekitar 6 jam dengan menggunakan mobil. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri menyebut federasi yang menerapkan kebijakan baru untuk pemusatan latihan timnas Indonesia, di mana setiap FIFA Matchday semua timnas kelompok usia akan menggelar TC secara bersamaan. Indra mengatakan timnas Indonesia tak ada agenda mendesak sehingga apabila tidak ada TC, maka para pemain akan dikembalikan ke klub masing-masing. Dia ingin para pemain tetap beraktivitas dan berlatih di klub. Pada kesempatan ini, Indra menegaskan PSSI bukanlah diklat tempat membina dan memproduksi pemain-pemain berkualitas, di mana pembinaan dan produksi pemain menjadi tugas klub. Untuk itu, agar pemain yang lahir dari klub berkualitas, menurut Indra, kontribusi dari PSSI adalah memperbaiki klub. Federasi pun akan menerapkan aturan lisensi klub sebagai acuan soal seperti apa klub yang berkualitas. Selain memperbaiki klub, tugas lain dari PSSI untuk meningkatkan kualitas pemain timnas Indonesia adalah dengan memperbaiki kompetisi. Jika semua berada dalam koridor yang tepat, mencari pemain bagus untuk timnas bukanlah perkara yang sulit.